Sobat Safety, kita menuju ke JSA step berikutnya, yaitu tentang hierarki pengendalian risiko. Ada beberapa hal yang harus kita kendalikan agar bisa bekerja dengan aman. Poin 1 adalah rekayasa atau perancangan, salah satu poin fokusnya. Nah, di sini ada 3 poin kritikal, yaitu eliminasi, substitusi, dan isolasi. Eliminasi secara definisi adalah menghilangkan bahaya dari sumbernya. Contoh, kalau ada lantai licin, berair, kita bersihkan alias kita pel, maka hilang bahaya dan kita bisa beraktivitas kembali normal. Berikutnya adalah substitusi, yaitu melakukan penggantian, baik bahan dengan bahan, alat dengan alat lain, atau material dengan material yang lain yang lebih rendah risikonya. Hal ini untuk keamanan dalam proses melakukan pekerjaan di lapangan. Berikutnya adalah isolasi. Isolasi yaitu memisahkan sumber bahaya. Contoh, kalau kita bekerja di workshop, salah satu penggerak powernya adalah menggunakan genset. Karena menimbulkan bising, maka harus diisolasi. Siapkan rumah genset khusus dan tempatnya agak jauh dari lokasi workshop. Bila perlu dikasih peredam agar mengurangi sumber kebisingan. Berikutnya yaitu di poin kedua ada kontrol administrasi. Baik berupa rambu peringatan, surat izin kerja atau work permit, pemilihan pekerja, rotasi atau jadwal kerja, pembatasan jam kerja, serta pemilihan perusahaan jasa pertambangan atau istilah umumnya kita kenal dengan CSMS atau Contractor Safety Management System. Berikut beberapa contoh aplikasi work permit atau surat izin kerja khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi. Contoh, hot work permit, confined space permit, digging permit, electrical permit, bekerja di area radiasi. Nah, detailnya secara spesifik Anda bisa lihat di video saya tentang judulnya yaitu tips mengelola work permit. Oke, di poin yang ketiga, pengendalian risikonya yaitu praktek kerja. Bisa berupa job safety analysis atau JSA, prosedur kerja baku atau SOP, bisa berupa instruksi kerja atau work instruction, termasuk juga pelatihan. Nah, pelatihan ini dibuat supaya memastikan karyawan kompeten untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang kerjanya, baik dari sisi aspek safety, technical, atau aspek legal untuk menunjang kelancaran dan keamanan tugas kerja. Hierarki pengendalian berikutnya yang keempat yaitu tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri bisa berupa alat pelindung untuk badan, ya dari bagian kepala, muka, tubuh, tangan, termasuk juga kaki. Fungsinya adalah mengurangi keparahan akibat paparan dari bahaya di tempat kerja kita. Jadi, ini adalah benteng terakhir. Upayakan kita melakukan segenap pengendalian dengan taktis dan teknis. Nah, tadi kita sudah tahu mengenai hierarki kontrol, maka kita berikut ini sharing tips menuliskan redaksi bagaimana pengendalian risiko sesuai dengan hierarki kontrol. Poin yang pertama adalah kendalikan setiap bahaya dari kolom 2 atau bahaya dan risiko yang teridentifikasi. Lalu tuliskan secara teknis dan detail, upayakan lebih dari satu pengendalian. Supaya apa? Kalau kita ibaratnya perang, satu senjata gagal, kita masih punya banyak senjata lain. Dari aspek eliminasi, substitusi, ya sampai yang terakhir APD. Kemudian tuliskan apabila APD ada yang spesifik untuk melakukan tugas kerja. Contohnya adalah full body harness. Kemudian penulisan pengendalian juga harus secara spesifik atau tidak umum ya. Kalau terlalu umum nantinya anak buah kita bingung bagaimana apa yang harus dilakukannya dari sudut pandang proses kerja dan keamanan dalam melakukan tugas pekerjaan. Berikut ini contoh penulisan pengendalian ya. Kalau yang di kiri secara umum, yang kanan adalah contoh yang lebih spesifik. Contoh gunakan APD yang standar. Maka tuliskan yang lebih spesifik. Contohnya gunakan full body harness dengan 2 lanjut, kaitkan pada anchor point. Berikutnya contoh yang umum, jaga jarak aman dengan kabel listrik. Nah, bagaimana yang spesifik? Tuliskan jarak minimal 10 meter dengan kabel listrik. Contohnya demikian ya. Yang ketiga, lakukan pengukuran gas rutin. Ini yang terlalu umum.
tuliskan yang spesifik, yaitu contohnya ilustrasinya yaitu lakukan pengukuran gas rutin setiap 15 menit sekali. Dan terakhir, contohnya adalah gunakan kren sesuai dengan SWL. Tuliskan yang spesifik yaitu gunakan kren kapasitas angkat 10 ton. Ini penting supaya tim kerja kita lebih detail, rinci, dan paham secara keteknisan ataupun juga secara operasional. Nah, apabila kita mengalami kesulitan untuk menuliskan secara teknis, maka kita bisa membuka dari prosedur kerja aman, peraturan K3LH khusus, hasil kajian risiko, atau referensi dari shop manual alat atau pabrikannya. Tips mengisi KOP JSA dan urutan langkah tugas. 1. Isi KOP JSA dengan lengkap. 2. Isi urutan langkah kerja pada kolom pertama sebelum mulai mengisi kolom kedua atau kolom bahaya. Yang ketiga, cek apakah urutan langkah kerja sudah benar, tidak ada yang terbalik, atau tidak ada yang terlewatkan. Yang keempat, tuliskan langkah intinya saja. Dan yang kelima, awali dengan kata kerja. Biasanya diawali dengan kata me. Baik, berikutnya untuk identifikasi bahaya, lakukanlah dengan detail. Baik bahaya kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. 2. Tuliskan cara terpaparnya. Contoh terpukul oleh, jari terjepit pintu. Yang ketiga, lakukan identifikasi aspek dari jenis bahaya, termasuk juga sumber bahaya. Tips menuliskan pengendalian. 1. Kendalikan setiap bahaya, upayakan lebih dari satu pengendalian bahaya. 2. Prioritaskan dari eliminasi, substitusi, administrasi, sampai APD. Lalu, yang ketiga, tuliskan secara teknis pengendaliannya. Kalau kita masih mengalami bingung, bisa buka shop manual atau ajak personel yang punya kompetensi yang memadai untuk melakukan pengendalian teknis ini. Demikian informasi disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.